أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا بنعمته إخوانا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ونصره إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Akbar dan juga jamaah Zoom rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada yang pantas kita puja dan kita puji dalam kehidupan kita ini kecuali Allah. Tidak ada tempat bersandar untuk kita kecuali Allah. Tidak ada yang layak kita banggakan dan kita agung-agungkan kecuali Allah. Karena semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita dikendalikan dan berada di tangan Allah. Kaya dan miskin kita juga dalam genggaman Allah. Susah dan senang kita juga dalam genggaman Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, memberikan penjelasan dan keterangan-keterangan yang sangat lengkap dan sangat gamblang tentang kehidupan. Sehingga dengan penjelasan dan wahyu yang beliau sampaikan, kita dapat memahami rahasia-rahasia di dalam kehidupan kita. Jazakumullah khairan katsira. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pengurus DKM Masjid Al-Akbar, wabil khusus Ustadz Abdul Fattah yang telah mengundang saya dalam kesempatan kali ini dalam kajian rutin Sabtu pagi. Tema yang akan saya sampaikan yaitu tentang silaturahim, dan saya yakin tema ini sudah sangat sering disampaikan dalam berbagai event, dalam berbagai momen, ya, di televisi ataupun di masjid-masjid dan majelis ta'lim. Dalam tabligh akbar, tema silaturahim merupakan sebuah tema yang sudah sangat familiar. Namun demikian masih ada celah, ya, dalam tema silaturahim ini yang mungkin belum tersentuh. Ya, oleh karenanya saya memberi tema yaitu silaturahim antara tradisi dan syariat. Saya mulai pembahasan ini dengan sebuah catatan sejarah yang ada dalam Islam, ya, di mana silaturahim ini bukan saja dikenal dalam Islam, Pak. Silaturahim ini sudah dikenal sebelum Islam, ya. Abu Jahal pun sudah kenal dengan silaturahim, dan Abu Jahal menuding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang nggak ngerti silaturahim dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Pernah dengar belum? Nah, ya kan? Kita anggap silaturahim ini kita kenal dalam Islam saja. Sebelum Islam sudah ada. Bahkan Abu Jahal menuding
Nabi nggak ngerti silaturahim, bahkan bukan saja nggak ngerti, menjadi pemutus silaturahim. Kalau rezim Quraisy menuduh Nabi sebagai orang gila, sudah sering kita dengar. Kalau Nabi dituding sebagai tukang sihir, juga sudah sering kita dengar. Namun kalau rezim Quraisy dan Abu Jahal ini menuding Nabi sebagai orang yang nggak ngerti dan memutus silaturahim, ini jarang kita dengar. Dari mana itu kita dapatkan kutipan sejarahnya? Ya, saya dapatkan dari Musnad Imam Ahmad, jilid 51 halaman 445, pada saat perang Badar. Dan sebagaimana kita ketahui, setiap kali ada peperangan pasti ada pidato ya dari pimpinan komandan perang, panglima tertinggi ya. Untuk apa? Untuk membakar semangat juang dari pasukan tersebut. Nah, di sini kita lihat Abu Jahal ya berpidato sebelum peperangan itu dimulai. Ya, Abu Jahal mengatakan, Allahumma aqta'ana rahim wa atana bima la na'rifuh fa ahnihil ghadata. Yang saya garis bawahi itu ya. Allahumma aqta'ana rahim, ya Allah, orang ini telah memutus silaturrahim. Orang ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atana bima la na'rifuh, dan dia telah datang kepada kami membawa ajaran yang tidak kami kenal. Fa ahnihil ghadata, maka hinakanlah dia hari ini. Ya, hinakanlah dia hari ini. Berarti yang ngerti silaturahim siapa? Abu Jahal. Ya, jadi ada pengertian silaturahim dalam konteks jahiliyah, ada juga pengertian silaturahim dalam ajaran Islam. Nah, itu kutipan sejarah tentang silaturahim ya. Jadi kalau ada ulama dituding dengan memecah belah NKRI, ya Rasulullah juga sudah dituding dengan tudingan itu, Pak. Ya, Rasulullah dituding memecah belah bangsa Arab, memutus silaturahim, memisahkan antara anak dan bapak, memisahkan antara ibu dan anak. Tuduhan-tuduhan yang sangat keji sudah dilontarkan kepada Nabi. Ya, maka kalau umpamanya tuduhan seperti itu juga dilontarkan kepada pewaris Nabi, para ulama, ya biasa aja. Ya, tidak usah kita kaget, memang begitulah sunnahnya. Ya, jadi orang yang melanjutkan risalah Nabi akan dituding dengan pemecah belah masyarakat, pembuat gaduh, pemutus silaturahim, dan tudingan-tudingan keji yang lainnya. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya saya juga ingin memukaddimahi kajian kita ini dengan ajaran silaturahim yang ada dalam Islam. Ya, kalau Abu Jahal sudah mengenal silaturahim tapi tidak sama dengan yang diajarkan dalam Islam, maka saya kutipkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tetamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan menyambung silaturahimnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan bersikap diam kalau tidak bisa mengatakan suatu kebenaran. Kalau tidak bisa mengatakan suatu kebaikan, maka dia akan memilih sikap untuk diam. Nah, yang menjadi bahasan kita adalah yang di tengah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Tanda keimanan seseorang
bukan saja melaksanakan sholat dan ibadah ritual, tanda keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya, juga dipertaruhkan dengan bagaimana dia menjaga silaturahimnya. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, apakah yang dimaksud dengan silaturahim? Ya, saya kutipkan dari Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya, beliau adalah seorang peneliti ya yang memberikan syarah hadis Sahih Muslim dari yang tadi kita sudah kutipkan. Ya. Beliau ini orang Mesir, ya, kerjanya adalah peneliti. Banyak kitab-kitab yang sudah ditahqiq, yang diteliti oleh beliau. Tapi bukan seorang penceramah, Pak ya. Jadi mungkin tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat. Namun penceramah-penceramah itu mengutip dari beliau. Ya, beliau bukan penceramah, tapi penceramah-penceramahnya ngutip dari beliau. Karena beliau kerja dalam diam, melakukan penelitian perpustakaan, wabil khusus terkait dengan kitab-kitab klasik yang menjadi khazanah Islam. Apa yang beliau katakan tentang definisi silaturahim? Beliau mengatakan silaturahimi hiya al-ihsanu ilal aqaribi ala hasbi halil wasili wal mausul. Silaturahim adalah berbuat ihsan atau berbuat yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Kepada siapa? Kepada orang terdekat, sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing, yaitu al-wasil dan al-mausul. Ya, al-wasil itu pelakunya yang menyambungkan, al-mausul itu adalah objeknya yang disambungkan. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada ihsan dalam silaturahim, ada kedekatan dalam silaturahim, dan ada penyesuaian dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Ya, terbaik bagi orang kaya berbeda dengan terbaik bagi orang yang tidak kaya. Terbaik bagi orang yang kuat berbeda dengan terbaik bagi orang yang lemah. Ya, semuanya melakukan yang terbaik, tapi disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Ya, kalau seorang suami memberi nafkah kepada istrinya saja disesuaikan. Ya, masa harus disamakan? Semua suami harus memberi nafkah kepada istrinya 5 juta per bulan. Ya, suami-suami yang tidak mampu ya bisa muntah darah itu, Pak. Kalau umpamanya disuruh memberi nafkah 5 juta per bulan kepada istrinya, ya disesuaikan saja. Suami-suami yang menjadi direktur perusahaan, orang-orang kaya dan lain sebagainya, itu bisa memberi nafkah istrinya 10-15 juta per bulan. Tapi yang tidak mampu ya memberikan sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga dalam silaturahim, kita berikan yang terbaik yang kita mampu. Kita lakukan yang terbaik yang kita mampu. Ya, bukan yang kita mau, tapi yang kita mampu. Inilah yang disebut dengan silaturahim. Maka kalau ada pekerjaan yang tidak termasuk dalam kategori yang baik apalagi yang terbaik, ya, yang diberikan kepada seseorang, maka itu bukan silaturahim. Ya, karena silaturahim itu memberikan pelayanan terbaik, ya, ataupun paling tidak yang baik saja kepada orang yang ingin kita sambungkan rahimnya dengan kita. Baik, selanjutnya adalah kita dalami definisi tersebut, ya, di mana masyarakat kita masih memahami silaturahim ini dalam 2 poin. Pertama, silaturahim dipahami dengan berhubungan dengan orang yang punya hubungan keluarga saja. Ya.
Berarti yang tidak punya hubungan dengan keluarga ini tidak termasuk yang difahami dari silaturahim oleh mayoritas masyarakat kita. Yang kedua, silaturahim ini baru dipahami untuk berhubungan kepada orang yang sefaham saja, yang akur saja, yang seide saja. Ya, kalau sudah cebong kampret nggak ada lagi silaturahim. Gitu Pak ya. Kalau sudah beda pendapat ya udah putus dah. Ya, lu gua masa bodoh. Ya, kalau kita nggak sepaham ya sudah kita nggak hubungkan. Ya, nah ini baru 2 poin. Nah, bagaimana dengan silaturahim dalam syariat? Silaturahim dalam syariat ini ada empat poin. Yang pertama, ya, yang tadi sudah kita pahami dalam tradisi masyarakat kita, ya ditambahkan lagi dengan orang yang sering atau pernah kita berinteraksi, ya teman sekolah, teman sekampung, teman sekampus, atau jangan-jangan teman sependeritaan juga, ya senasib sepenanggungan. Ya, yang kedua berhubungan dengan orang yang pernah terjadi gesekan ataupun salah faham kepadanya, ya. Jadi kepada orang yang kita enggak sepaham itu juga dilakukan silaturahim, gitu ya, dilakukan silaturahim. Karena bisa saja kita enggak sepaham dalam poin A, kita bisa sepaham dalam poin B. Ya, kita enggak sependapat dalam hal A, kita bisa sependapat dalam hal B, ya masih bisa ada hubungan yang kita sambungkan. Yang ketiga, silaturahim dalam syariat itu maintenance atau pemeliharaan hubungan baik yang sudah terbangun, ya bukan justru malah diputuskan tapi dipelihara. Dan yang keempat, menjalin hubungan berantai. Ya, 1, 2, 3 mudah-mudahan bisa kita pahami dengan mudah. Nah, untuk poin yang keempat mungkin belum banyak difahami, maka perlu saya berikan dasar ataupun dalilnya. Ya, dalilnya dari Abdullah ibnu Dinar, dari Abdullah ibnu Umar, riwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW bersabda, abarrul birri ayyasilar rajulu wudda abihi. Abarrul birri ayyasilar rajulu wudda abihi. Birrul walidain pasca wafatnya orang tua adalah menyambung hubungan baik yang pernah terjalin saat mereka masih hidup. Ya, jadi orang tua kita punya hubungan dengan orang lain dan hubungan itu hubungan yang baik, maka kita sebagai anaknya melanjutkan hubungan yang pernah dibangun oleh orang tua kita pada saat mereka masih hidup. Ya, jangan kita katakan itu teman babe gue, biarin aja. Ya, bukan teman gue, teman babe gue, teman gue. Ya, teman nyak gue, ya teman gue juga. Gitu. Jadi semuanya itu disambungkan, dilanjutkan. Ini saya sebut dengan istilah hubungan berantai. Ya. Ini termasuk dalam konteks silaturahim. Selanjutnya, apa spirit silaturahim di dalam ajaran Islam? Spiritnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabsutalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa saja yang ingin rezekinya berlimpah dan umurnya panjang, maka bersilaturahimlah. Ya, jadi spirit ini merupakan spirit yang disampaikan oleh Nabi SAW agar kita bersilaturahim. Dan sebetulnya masih banyak ya, kita temukan spirit-spirit silaturahim yang lain. Ada beberapa poin yang bisa saya angkat dari hadis tersebut. Pertama, silaturahim mengundang limpahan rezeki. Kalau bahasa orang bisnis ini Pak, koneksi dan relasi.
Ya, mereka yang punya koneksi dan relasi banyak, kalau dia dagang, dagangannya maju. Kalau dia karyawan, ya maka dia akan juga banyak yang membantu. Ya, kalau dia pimpinan, maka akan banyak pendukung. Ya, dalam dunia politik banyak pendukungnya, dalam dunia ekonomi banyak pelanggannya. Ya, dalam dunia sosial banyak yang mencintainya dan lain sebagainya. Ini disebut dengan mengundang limpahan rezeki. Ya, kalau kita banyak teman kita nggak usah khawatir kemana-mana, insya Allah. Ya, ada yang apa Pak? Pergi ke Sumatera, ya nggak apa-apa. Ada teman gue di sana. Pergi ke Amerika, begitu juga. Pergi ke luar negeri, ya banyak teman, nggak usah khawatir lah. Ya, banyak teman kita. Nah, ini adalah satu hal yang disebut oleh Nabi, Ayyub satalahu fi rizqihi. Ya, banyak rezekinya. Ya, sebaliknya kan kita bisa pahami juga orang yang tidak punya banyak relasi dan tidak punya banyak koneksi, atau punya koneksi tapi tidak baik, apa itu akan mendatangkan rezeki? Justru sebaliknya. Bapak kalau lihat berita-berita ini kan di TV kita ini beritanya kriminal, 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 pembunuhan di sini, pembunuhan di situ. Masya Allah. Ini apa maunya media kita ini menyediakan menyediakan tayangan kriminal hampir 24 jam bisa kita lihat itu Pak. Ya, nah coba kita lihat siapa pelaku kriminal itu, orang dekat apa orang jauh Pak? Orang dekat. Ya, itu karena apa? Salah silaturahim. Ya, salah silaturahim. Yang memperkosa anak gadis siapa? Ya temannya juga, teman sekolahnya. Ya, yang membunuh si ini siapa? Ya tetangganya, orang dekat juga. Ya, yang membunuh itu siapa? Menantunya, mertuanya dan lain sebagainya. Orang dekat semua itu, Pak. Ya, yang menjadi sebab kita ini terbunuh, jadi kita sebab terluka itu orang dekat juga. Itu karena salah bersilaturahim. Bukan mendatangkan keuntungan tapi justru malah mendatangkan kerugian. Yang kedua, mengekalkan sebutan nama, ya. Orang itu meninggalkan nama, ya. Manusia mati meninggalkan nama. Gajah mati meninggalkan gading, ya. Harimau mati meninggalkan belang. Kulitnya dipakai buat sejadah. Ya. Nah, kira-kira nama kita ini akan disebut atau tidak ya ketika kita sudah meninggal dunia? Kalaupun disebut dalam konteks kebaikan atau disebut dalam konteks hal-hal yang merugikan. Nah, ini semuanya bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan ketika kita hidup, kita melakukan silaturahim. Ya, dalam makna yang benar. Ingat ada silaturahim yang salah tadi itu ya. Dalam makna yang benar, maka walaupun kita sudah meninggal dunia, kita akan tetap disebut. Pak Haji Ilyas almarhum, ya, ini adalah orang yang rajin sekali berjamaah di masjid. Ya, siapa jamaah masjid yang enggak kenal Pak Haji Ilyas? Ya, semua kenal jamaah dengan Pak Haji Ilyas. Nah, ini adalah sebuah hal, orangnya sudah meninggal tapi seakan-akan masih tetap hidup. Ya, itu lebih baik daripada orangnya masih hidup tapi enggak disebut sama sekali. Kenal dia? Siapa ya? Enggak kenal saya. Orangnya masih hidup aja enggak pernah disebut-sebut. Ya, mana yang lebih baik? Sudah mati tapi disebut atau masih hidup enggak pernah disebut? Ya, sudah mati tetap disebut, itu yang lebih baik. Itu bisa terjadi pada seseorang kalau dia melakukan silaturahim dengan benar. Ya. Yang ketiga, silaturahim mengundang kemenangan. Yang banyak pendukungnya mesti menang, Pak. Ya, walaupun senjatanya enggak canggih-canggih amat. Ya, karena senjata canggih itu produksinya juga enggak banyak. Ya, bom nuklir berapa diproduksi? Dur udah habis. Ya, sementara musuhnya masih banyak. Bagaimana dia mengalahkan kita? Enggak bisa.
Ya, maka Nabi mengajarkan kita agar punya anak banyak. Maka Nabi mengajarkan kita agar punya teman banyak. Ya, sehingga kita bisa menang dalam setiap pertarungan-pertarungan. Apakah pertarungan militer, pertarungan politik atau pertarungan ekonomi, ya, kita akan menang. Dalam ekonomi, pasar itu yang menguasai. Ya, kalau pasarnya cerdas, maka dia tidak akan membeli dari sembarang produsen dan pebisnis. Ya, nah sekarang kita belum mengerti nih pasar kita nih. Kaum muslimin ini pasar yang luar biasa. Ya, namun belum terlalu cerdas. Dia beli, ya beli aja. Ya, oh ini bagus, ya sudah beli. Tidak tahu ini produk mana, punya siapa, dan keuntungan dari pembelian saya ini akan digunakan untuk apa. Ya, beda dengan orang Yahudi, mau naik taksi saja, Pak, yang sudah beredar ya di medsos. Mau naik taksi saja, itu dia pilih-pilih, bukan yang kosong atau yang taksinya cakep. Wah, ini mobil cakep nih, naik ah. Enggak. Ini taksi A punya siapa? Ya, kalau ini taksinya punya orang Yahudi, saya naik. Kenapa? Karena keuntungannya pasti akan kembali kepada Yahudi. Itu, Pak. Ini kira-kira orang Islam sudah begitu belum? Belum. Iya. Baju koko kita dari Cina. Baju gamis dari Cina, mukena ibu dari Cina juga. Keuntungannya buat apa tuh, Pak? Oh, saudara-saudara kita di Uighur tuh, ya, habis dibantainya. Ya, dan mereka tidak mengakui hal tersebut. Ya biasalah, mana ada maling ngaku, Pak. Ya, namanya kau maling ya? Bukan, enggak, saya enggak maling. Pasti dia akan menolak ketika dituduh maling padahal maling, gitu ya. Kecuali kalau sudah tertekan benar, yang menekan ini kuat, baru iya Pak, maaf Pak, ya maaf ya. Baru dia akan mengaku. Ya, jadi banyaknya penduduk muslim itu keuntungan. Ya, dan prediksi-prediksi masyarakat dunia ini tahun 2050, Pak, itu Jepang akan berkurang, Jerman akan berkurang penduduknya. Kenapa? Karena mereka nggak mau punya anak dan nggak boleh punya anak banyak. Ya, siapa yang punya anak banyak? Cina. Dialah yang akan memenangkan pertarungan. Amerika akan hancur sama sekali. Yang akan menjadi saingan Cina siapa? Umat Islam. Karena umat Islam diajarkan untuk beranak banyak. Maka ibu yang anaknya sudah menikah, jangan pernah tidak memotivasi anaknya untuk punya anak banyak. Ini banyak ibu-ibu yang bilangin sama anaknya, kamu jangan punya anak banyak deh, repot. La haula wala quwata illa billah. Ini kok bapaknya ibunya kok malah memotivasi kayak gini ya? Ya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersilaturahim, pendukung kita banyak, kawan kita banyak, dan ketika kita memiliki jumlah yang banyak, maka kemenangan akan dekat dengan kita. Ya, walaupun ada juga banyak kalah, ada juga. Ya, tapi bukan berarti kalah terus. Ya, sekali dua kali kalah. Ya kalau memang bodoh. Kalau tidak taat dengan aturan, tidak taat dengan syariat, ya kalah. Tapi kalau taat aturan, pintar, siapa yang menang? Yang menang yang banyak apa yang sedikit? Pasti yang banyak. Ya. Nah, itu bersilaturahim dengan benar akan mengundang kemenangan. Silaturahim mengundang kemudahan urusan. Ya. Bapak punya urusan apa saja, kalau punya teman banyak yang baik-baik, insyaallah selesai urusan Bapak. Ya. Di grup ada yang jual kopi. Wah, ini kopi siapa yang berminat? Saya japri, saya berminat, saya beli ya satu. Oh ya Ustadz, silakan kirim alamatnya. Saya kirim alamatnya, sudah kirim alamatnya, saya tanya berapa harganya, kirim nomor rekeningnya. Enggak dijawab-jawab, Pak. Ya, sampai kopi itu datang ke rumah enggak dijawab-jawab, Pak. Gimana nih kira-kira? Dia nggak mau saya beli, Pak. Ya, dia nggak mau saya beli, dia cuma mau ngasih, cuma dia nggak terus terang begitu ya, nggak terus terang. Ya, saya japri lagi, minta nomor rekeningnya berapa harganya, nggak dijawab juga, dibaca tapi nggak dijawab gitu ya.
Ya, enak nggak Pak? Nggak enak ya? Enak atau nggak enak nih? Ya kita mau beli kopi jadi nggak dibayar nih. Ya, tapi dia kirim juga. Ya, kemudahan urusan. Ya, menghapus kesedihan. Ya, apalagi kalau ada musibah Pak, Bapak sendirian, gimana kira-kira? Datang setan. Nih tali nih. Ya, tali ini adalah penyelamat kamu. Akhirnya digantungkan di pintu dan kemudian gantung diri. Gak ada teman. Siapa yang bisa diajak curhat? Ya, ngobrol sama siapa? Siapa yang mau dengarkan saya? Enggak ada yang mau dengarkan saya. Ya sudahlah, begitulah akhirnya. Tapi kalau kita sedang dalam kesedihan, ini datang, ini datang, ini datang, ini datang, gimana? Nah, kesedihan kita akan sirna dalam waktu yang cepat. Silaturahim mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, ini paling kita harapkan. Karena Allah memang menyuruh kita bersilaturahim. Dalam hadis yang lain itu man wasalaki wasaltuhu. Allah mengatakan kepada rahim, siapa yang menyambungkan dirinya denganmu, maka dia akan tersambung denganku. Wa man qata'aki qata'tuhu, dan siapa yang memutuskan hubungannya denganmu, dia akan terputus dariku. Tuh, lihat jelas ya. Allah tidak akan ridho dengan orang yang tidak bersilaturahim, dan orang akan meridhoi orang-orang yang bersilaturahim. Ya, cukup ini ya menjadi spirit kita. Jadi spiritnya sangat lengkap, sangat jelas. Dari satu hadis saja, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Poin selanjutnya yang penting buat kita ya dalam silaturahim ini adalah bagaimana kita memposisikan silaturahim. Ya tadi kan ada silaturahim yang salah itu Pak. Ya jangan asal silaturahim, ente bersilaturahim dengan pemahaman Islam atau dengan pemahaman Abu Jahal. Ya ente bersilaturahim dengan pemahaman jahiliyah atau dengan pemahaman syariah. Nah itu harus difikirkan dulu ya. Posisikan silaturahim seperti yang diajarkan dalam syariat. Seperti apa ajarannya? Saya kutipkan surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Terjemahannya Bapak bisa buka ya di Android. Saya memang tidak saya lebih suka masing-masing buka sendiri dah. Ya, terjemahannya. Dan yang ingin saya jelaskan dari ayat ini untuk menjadi pegangan kita dalam memposisikan silaturahim itu adalah bahwa posisi silaturahim tetap dalam frame ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, maka putus silaturahim itu yang terbaik. Jadi jangan takut putus silaturahim ya kalau tidak dalam frame ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan masyarakat kita suka daripada putus silaturahim, kan kita nggak boleh putus silaturahim. Lihat dulu dong, ya sebagai bagaimana posisi silaturahim yang Anda maksud itu. Ya, saya kasih contoh di sini. Mendiamkan pembagian warisan dengan kesepakatan keluarga. Ya. Alasannya apa? Menjaga silaturahim.
Si mayit meninggal 5 orang anak, punya 5 orang anak plus 1 orang istri. Istrinya 4 anaknya ingin membagi warisan antara anak laki-laki dan perempuan sama rata. Sama saja, tidak 2:1. 1 anaknya ingin membagi warisan sesuai dengan hukum syariat. Akhirnya berdiskusi panas. Biasa kalau diskusi panas Pak ya? Nah, panas. Gitu. Ya, akhirnya karena 4 tambah 1 lawan 1, akhirnya gimana? Ya akhirnya yang satu ini ngalah atau kalah ya? Wallahu alam. Bisa kalah, bisa ngalah. Dan ketika dia ngalah atau dia kalah, dia mengatakan, ya udahlah daripada ribut. Betul Pak? Alasannya sering gitu kan? Ya udahlah daripada putus silaturahim. Kan gak enak sesama keluarga. Masa sama abang sendiri, sama empok sendiri, ya, sama ibu sendiri putus silaturahim gara-gara warisan, katanya gitu. Ya, nah ini adalah satu hal yang sudah banyak di masyarakat dan ini salah memposisikan silaturahim. Ya, tidak di sini kita memposisikan silaturahim. Ya, ketahuilah bahwasanya membagi warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan adalah kemaksiatan. Saya ulangi, membagi warisan sama rata antara anak laki dan perempuan adalah kemaksiatan. Maka pada saat itu kemaksiatan ini didiamkan atau dilawan? Kemaksiatan ini dilawan atau dibiarkan? Bingung jawabnya. Ya, kebanyakan orang mendiam. Yang namanya kemaksiatan ya harus dilawan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Begitu ajaran syariat kita. Apabila Anda melihat kemungkaran, apabila Anda melihat kemaksiatan, lawan. Ya, jangan sampai kemaksiatan itu menang, jangan sampai kemungkaran itu berjaya. Ya, Anda harus rubah kemaksiatan menjadi ketaatan, Anda harus rubah kemungkaran menjadi kebaikan. Ya, maka pada saat itu jangan pernah mengatakan ya udah dah daripada putus silaturahim. Ini keliru. Ya, ini memposisikan silaturahim yang tidak pada tempatnya. Terus bagaimana kita bersikap? Saya tetap hanya ingin dibagi warisan bapak almarhum dengan hukum syariat. Ya, kalau abang, empok, ibu tidak mau membaginya dengan hukum syariat, saya tidak akan terima. Saya tidak akan ridha. Begitu. Ya, berani begitu. Berani nggak kira-kira? Wah, pikir-pikir dulu ya. Ya, masya Allah. Jangan dipikir-pikir lagi ya, sudah jelas ngapain pikir-pikir lagi. Ya, jangan kita posisikan silaturahim dengan posisi yang salah. Silaturahim itu dalam frame ketaatan, bukan dalam frame kemaksiatan. Ya, contoh yang lain, mendiamkan tetangga yang bermabuk-mabukan. Tetangga ribut banget tuh. Kenapa? Itu pada mabuk. Ya. Bawa teman-temannya tuh dari kantor pada mabuk di rumahnya. Gimana Pak? Digerebek? Atau didiemin aja? Gerebek? Berani? Udahlah diemin aja lah ya. Daripada putus silaturahim Pak ya. Diemin aja lah. Biar lu gua dah. Pura-pura gak denger aja. Itu kebanyakan masyarakat kita bersikap seperti itu. Ya, ini sudah lama nih penyakit ini bercokol di masyarakat. Saya nggak ngerti siapa yang ngajarin itu dulu ya. Yang ngajarin dulu itu yakin dia akan berdosa terus. Ya, dosa jariah. Mengajarkan untuk mendiamkan kemaksiatan yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia tahu, dan dia mampu untuk melakukan perubahan tersebut.
Saya punya pengalaman pribadi, Pak. Ya, ada kontrakan. Ya, kontrakan ya paling satu petak gitu ya. Punya seseorang. Dan di kontrakan itu dikontrak disewa oleh seorang perempuan, ya, gadis. Nggak tahu cantik atau enggak. Ya, lalu sering datang ke kontrakan itu anak muda, ya, anak muda. Dan kalau datang nginep, Pak, di kontrakan itu. Dan itu diperhatikan oleh tetangga yang lain, kiri kanan. Ini orang belum punya suami, tapi selalu datang laki-laki yang bukan suaminya, nginep lagi. Ya, udah lama nggak sehari dua hari diperhatikan oleh tetangga, nggak seminggu dua minggu. Ya, tapi mereka nggak berani untuk melakukan apa tindakan. Enggak juga lapor ke RT, enggak juga ke RW, ya. Entah kenapa. Nah, kemudian mereka lapornya ke saya. Ustadz, tuh di kontrakan itu ada begini nih gini, yang tadi saya ceritakan itu. Ya, ini sekarang orangnya lagi ada nanti. Orangnya lagi ada nih dari semalam dia bilang gitu. Ya, tetangga ngomong. Ya udah, ayo kita pergi. Ya, kita gedor pintunya. Ya, saya di depan, Anda di belakang. Ya, dan saya gedor pintunya, dok dok dok. Ya benar, ada orang dua sedang tidak berpakaian dan kita tanya, ini suaminya, ini istrinya? Bukan. Ya. Dan akhirnya kemudian kita katakan pergi dari sini, ya, sebelum masyarakat mengusir Anda. Ya, dan kemudian kita katakan kepada pemilik kontrakannya, kamu punya kontrakan jangan hanya pikirin duitnya saja. Ya, pikirin juga nih keselamatan masyarakat. Kalau yang begini terus dipelihara, ya nanti masyarakat menjadi rusak. Ya, perzinahan terjadi di sini didiamkan saja, ini semuanya akan kena getahnya. Ya. Berani Pak bicara gitu. Ya. Nanti jadi putus silaturahim. Ya, nanti jadi cekcok, nanti jadi ribut. Gak ada masalah ribut ya ribut. Ya, kenapa? Karena untuk menghilangkan kemaksiatan, ya, melawan kemungkaran is the first. Itu harus didahulukan daripada menjaga hubungan yang tidak pada tempatnya. Ya, nah ini gimana nih kedengarannya? Es krim apa ekstrim? Ya, saya ingin pahamkan selama ini masyarakat kita memahami silaturahim jangan-jangan dengan pemahaman Abu Jahal tadi. Ya, maka Abu Jahal itu menuduh Nabi SAW sebagai pemutus silaturahim, pembuat kegaduhan dan pemecah belah bangsa Arab. Itu ya, karena memang pemahaman silaturahimnya beda ya dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, ini tolong kita pahami benar, posisikan silaturahim dengan sebaik-baiknya seperti yang diajarkan dalam Islam. Ya. Kemudian selanjutnya jam berapa? Masih ada? Oh ya. Saya percepat. Kepada siapa kita diajarkan untuk bersilaturahim? Kalau ada penceramah yang mengatakan kita harus bersilaturahim dengan semua orang, ini salah. Tidak benar, bersilaturahim dengan semua orang itu tidak benar. Ada orang-orang yang kita diajarkan untuk bersilaturahim, ada orang-orang yang kita dilarang untuk bersilaturahim. Ya. Kita diajarkan kepada si A, kita tidak diajarkan kepada si B. Kita diajarkan bersilaturahimlah kepada ini dan jangan bersilaturahim kepada ini. Ya, siapa saja orang yang kita mesti bersilaturahim? Satu, dengan orang mukmin yang bertakwa.
2. Dengan fakir dan miskin. 3. Dengan orang-orang soleh. 4. Dengan para ulama. 5. Dengan non-muslim yang zimmi, yaitu orang kafir yang tidak memiliki kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Bukan non-muslim yang radikal, tapi non-muslim yang tidak radikal. Kita diajarkan bersilaturahim dengan non-muslim yang tidak radikal. Memang ada non-muslim yang radikal, Pak? Banyak. Ya. Yang mengatakan ya ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci itu radikal nggak? Radikal. Ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci, kata orang kafir. Ini kafir radikal ini, Pak. Ya. Ada yang protes dengan azan ya, Pak ya? Di mana? Di Sumatera Utara, di mana lagi? Banyak tempat. Wah, ini azannya jangan keras-keras. Siapa yang azan keras-keras? Saya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan keras-keras. Wah, ini speakernya harus dikecilin. Kok harus dikecilin? Ajaran kami azan itu harus sekencang-kencangnya diperdengarkan, bukan selembut-lembutnya. Ya, ini orang kafir, Pak, protes dengan azan. Ini radikal. Ada lagi orang kafir protes dengan jilbab, Pak. Kita nggak nyuruh mereka berjilbab kok. Yang disuruh berjilbab muslimah, orang perempuan. Yang kita suruh berjilbab anak-anak kita, ibu-ibu kita. Ya, perempuan-perempuan muslimah. Ngapain ente yang repot? Ini non muslim yang radikal ini. Ya, ganggu aja ajaran orang. Kita nggak pernah ganggu ajaran dia, kok dia ganggu ajaran kita. Ya, masalah jilbab dia yang repot. Nah, ini bedakan, Pak ya. Jadi ada non muslim yang zimmi, tidak radikal, ada non muslim yang harbi, yaitu yang radikal. Yang keenam, kita diajarkan bersilaturahim dengan orang yang sudah kenal ataupun yang baru kenal. Ya, walaupun kalau baru kenal kan ada curiga-curiga dikit ya. Ya biasa, itu wajar ya. Tapi selanjutnya kita bisa tahu ya apakah dia baik ataukah tidak ya setelah kita menjalin silaturahim. Perlu dalil? Ya perlulah. Masa nggak ada dalil? Dalilnya yang pertama, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Coba Bapak perhatikan terjemahannya. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Bersilaturahim dengan fakir miskin, Pak. Ya, ini yang diprioritaskan. Yang kaya iya, dengan fakir miskin diprioritaskan. Ibghuni fi du'afaikum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Kedekatanmu dengan orang miskin dapat membawa kedekatan kepada Nabi dan dapat mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersilaturahim dengan orang-orang soleh. Surat Al-Maidah ayat 84, wa natma'u ayyudkhilana ma'al qaumi as-solihin. Ya, kalau Bapak ingin dikumpulkan dengan orang soleh di akhirat, berkumpul dulu di dunia. Ya, jangan kayak artis tuh, Pak, dia pengen dikumpulin di neraka, Pak ya. Enak di neraka, ada Lady Gaga. Ya, ada waduh, saya nggak hafal nih. Ya, jadi ada tuh yang pengen nggak apa-apa, enakan di neraka, banyak artis internasional. Ya, ya udah, bagus dah. Ya, itu mesti akan dikumpulkan dengan mereka. Kalau kita berkumpul dengan orang soleh di dunia, maka kita akan berkumpul dengan orang soleh di akhirat. Ya, almar'u yuhsyaru ma'aman ahabbah. Juga bersilaturahim yang diprioritaskan dengan para ulama. Kenapa? Agar ilmu tidak hilang. Ya, bagaimana bersilaturahim dengan para ulama? Ya belajar dari mereka, begitu. Ya. Kemudian dengan non muslim yang zimmi yang tadi sudah kita jelaskan,
Dalilnya mana? Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Saya langsung aja ya. Dalilnya mana lagi? Surat Al-Maidah ayat 82. Ya, jadi tidak ada ajaran Islam yang membenci non-muslim. Yang dibenci oleh Islam kezalimannya. Yang dibenci oleh Islam adalah ya, kelicikannya. Kita diajarkan bersilaturahim dengan non-muslim. Surat Al-Maidah ayat 82. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Tapi ingat, bukan semua non-muslim yang tidak radikal. Kemudian selanjutnya dengan orang yang baru kenal atau sudah kenal, ya, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dengan siapa kita dilarang bersilaturahim? Insyaallah kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang biiznillah. Wallahu a'lam bissawab.